Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kedatangan teman Dava. Apakah hari ini Anda mau ngapain, Dava? Bukannya Anda udah tahu? Oke, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan manusia. Apa itu perdagangan manusia, Dava? Pertanyaan yang bagus, Ulum. Perdagangan manusia adalah ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan harus diberantas melalui kerjasama internasional yang kuat, memberdayakan ekonomi, serta perlindungan hukum yang lebih baik untuk melindungi kelompok rentan. Perdagangan manusia terjadi karena adanya permintaan tinggi akan tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual di seluruh dunia. Pelaku perdagangan manusia memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial, termasuk kemiskinan, konflik, dan kurangnya pendidikan. Mereka melihat peluang besar untuk keuntungan besar dan biaya rendah melalui eksploitasi individu yang seringkali tidak memiliki pilihan lain. Penyebab perdagangan manusia dan antara lain kemiskinan. Orang yang miskin lebih rentan menjadi korban. Ketidakstabilan politik, konflik dan perang menciptakan pengungsi yang rentan menjadi korban perdagangan. Kurangnya penegakan hukum. Di banyak negara, hukum yang lemah atau korupsi memungkinkan pelaku perdagangan manusia beroperasi tanpa takut dihukum. Permintaan eksploitasi seksual dan tenaga kerja murah. Tingginya permintaan akan tenaga kerja murah di sektor konstruksi, rumah tangga, atau industri ilegal memicu praktik ini. Dampak perdagangan manusia sangat merusak bagi korban, menyebabkan trauma fisik, mental, dan sosial. Korban sering mengalami kekerasan, pelecehan seksual, serta kehilangan akses pendidikan dan pekerjaan yang memperpanjang kemiskinan. Secara global, perdagangan manusia mengganggu stabilitas sosial dan memperburuk ketidaksetaraan. Ini adalah cara-cara bagaimana para oknum, istilahnya pembeli atau pemasar manusia mendapatkan stok mereka. Kontrol. Salah baca. Apa sih? Stres. salah baca. Penipuan dan perekrutan. Proses perdagangan manusia dimulai dengan penipuan atau bujukan, di mana korban dijanjikan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Setelah direkrut, korban dipindahkan secara ilegal, baik antar negara maupun antar wilayah. Lalu eksploitasi dan kontrol. Sesampainya di lokasi, korban dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, tanpa kebebasan, sering di bawah ancaman kekerasan. Pelaku menggunakan dokumen palsu, intimidasi, dan isolasi sosial untuk mengendalikan mereka. Simpulan, perdagangan manusia adalah masalah global yang kompleks, berakar pada ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Korbannya mengalami penderitaan luar biasa, sementara para pelaku mendapatkan keuntungan besar. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan pengakar hukum yang lebih kuat, pendidikan, serta kerjasama internasional untuk melindungi kelompok rentan. Hanya dengan tindakan bersama, perdagangan manusia dapat diberantas dan hak asasi manusia ditegakkan. Beres. Yeay, sangat menarik ya. Topiknya apa milih? Nah, saya mau tanya nih. Kenapa Anda memilih topik ini? Kenapa saya memilih topik ini? Afrika. Lu ngomong kedengeran di mic, Lum. Lu jangan rasis ya, Lum. Oke. Kenapa saya memilih topik ini? Saya awalnya memilih topik The Great Attractor yang merupakan wilayah yang memiliki gravitasi kuat di luar angkasa. Tapi karena beberapa pertimbangan saya pindah ke topik yang lain. Itu ada pertanyaan dari saudara Chelsea. Oh, nggak jadi. Udah. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Pasti. Oke, pakai nanya. Kan ini perdagangan manusia kan udah dari perdagangan manusia kan ini udah dari lama banget kan. Udah 1200-an mungkin ada. Ini mulainya kayak gimana, sejak
how did it all started? Terus apa yang telah dilakukan pemimpin-pemimpin global untuk mencoba memberhentikan perdagangan manusia, dan karena zaman sekarang masih ada, menurutmu apa yang what's the best move for in the future to stop perdagangan manusia Oke. once and for all? Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal ini terjadi lagi di masa depan gitu? Sama sebelum-sebelumnya. Sama sebelum pencegahan untuk hal yang udah terjadi. Untuk menyetop, terus apa yang menyetop yang di masa depan, apa yang telah dilakukan sekarang, dan bagaimana semuanya terjadi di awalnya gitu loh. How did it all started? Oke, jadi secara kronologis saja ya. Ya. Jujur saya pas awal-awal mungkin berapa abad lalu saya nggak tahu ya itu gimana terjadi. Mungkin korbannya lagi miskin, lagi butuh duit, terus ditawarin pekerjaan, habis itu tiba-tiba diperbudakan gitu. Kayak sebenarnya kan perbudakan orang Afrika kan juga itu Spesifik. itu kan juga sebenarnya bisa termasuk perdagangan manusia juga, perdagangan budak gitu sebenarnya. Jadi sebelum Masehi juga udah ada. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Apa yang telah dilakukan pemimpin-pemimpin global yang zaman sekarang untuk mencoba menyetop perdagangan manusia? Untuk sekarang atau masa depan? Untuk sekarang dulu. Oh, sekarang. Yang telah dilakukan atau Yang- coba dilakukan. Jadi pemerintah juga udah pernah ya ngirim kayak pasukan atau buat negosiasi buat mereka korban-korban dibebaskan. Habis itu para pelaku juga ketangkap. Ya standar lah. Oke, terus yang menurutmu apa yang what's the best move in the future to stop human Ya, trafficking? Oh ya. Human trafficking. Oke, jadi mungkin bisa edukasi tentang bahayanya perdagangan manusia. Coba apa tadi pertanyaannya? Kok lupa What's sih? the best move? Oh, what's in the best future? move? Mungkin kita bisa mengedukasi agar orang-orang tahu seberapa bahaya perdagangan manusia. Bisa mungkin markas-markas yang sekarang bisa markas perdagangan manusia sekarang bisa dihancurkan, bisa dikepung, bisa diapake sama polisi biar di masa depan gak ada lagi korban-korban. Jadi sekarang tuh pentingnya pencegahan dulu sama edukasi. Oh, oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa? Halo Dava, Ya. saya memiliki dua pertanyaan. Satu dulu. Oke, ya. Pertanyaan pertama, perbedaan modern slavery, apa sih namanya? Perdagangan apa sih tadi? Perdagangan manusia, manusia. modern slavery sama yang ancient masa lalu itu apa? Ancient slavery. Iya bang. Perbedaan modern slavery sama ancient slavery itu apa? Perbedaan. Yes. Oke. Ntar coba. Nah, jadi gini. Kalau ancient slavery, kalau zaman dulu ya, itu biasanya ada dari Eropa atau dari mana kayak. Oh ya. Biasanya dari benua mana dia jalan tuk nyampe dunia lain, sampai benua lain. Benua lain. Misalkan Asia atau Amerika Selatan atau Afrika. Habis itu ada yang diculik-culik, desa dijajah, habis itu ada orangnya diambil terus dibawa ke rumahnya buat dijual-jual jadi budak. Siapa lagi tadi? Yang modern Slavery. maksudku perbedaannya antara dua itu apa, sama cara pertukaran manusia zaman dahulu sama sekarang? Jadi intinya perbedaan slavery sama pedagang sama human trafficking gitu. Oh, enggak. How? Apa ada cara bukan? Orang-orang itu kayak melakukan perdagangan manusia, beda nggak sekarang sama zaman dahulu gitu? Oh, beda. Apa? Zaman dulu Lebih langsung kejam. ya. Sebenarnya sama-sama kejam sih. Jadi kita gak bisa
bilang mana yang lebih kejam atau yang kejamnya mana. Jadi kita langsung aja bilang kalau zaman dulu pakai pasukan, kalau sekarang pakai penipu. Penipu. Gimana penipu itu? Lu mau gue contohin? Lu mau gue contohin ke mereka? Jadi gue dagangin mereka gitu? Enggak lah. That's cruel. That's cruel. What the hell? Itu ya. Oke, sekarang kalau dalam modern kalau zaman sekarang kayak versi perdagangan manusia yang paling sering ditemukan itu apa? Contohnya prostitution, child labor, etc. yang paling sering ditemukan. Paling sering itu. Paling profesi apa yang paling banyak memiliki slavery, bahasa Indonesia apa? Perbudakan. Profesi yang paling memiliki perbudakan. Yes. Emang ntar yang cita-citanya jadi budak angkat tangan. Itu salah satu. That's another question. That's a different question. Aku bertanyanya itu kayak in what bidang In what sector? manusia Yes. itu paling ditemukan banyak slavery apa tadi? Perbudakan. Ya jadi Contohnya bisa saja bidang dapur. Ngerti nggak sih? Oh iya boleh connect. Bukan. Ya jadi child labor juga sering ya, itu sebenarnya mereka tuh perdagangan manusia juga. Jadi anak-anak tiba-tiba mungkin diculik atau dek masuk ke van nanti om kasih permen loh, mungkin gitu. Habis itu lu jangan mau loh. Hah? Di perbudaknya tuh paling banyak dalam bidang apa? Ya. Oh. Ya organ harvesting juga bisa. Habis itu why are you surprised? What? Lanjut. Organ harvesting Anda tahu kan? I know lah. Oke. Habis itu mungkin dipaksa kerja jual diri. Cocaine. Entahlah saya nggak tahu sih. Habis itu jadi mungkin Sex kerja slave. ngapain ya itu juga iya. Udah jelas gak usah diperjelas. Baiklah, terima kasih. Habis itu apa lagi ya? Ya mungkin Ya. masih banyak lah esentra. Thank you. Sorry. Balikin. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, oke, mari kita tutup presentasi Dava ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.